Saudara-saudari, selamat berjumpa. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang rajin berdoa pagi-pagi hari. Yesus rajin berdoa pagi-pagi hari. Saya terinspirasi dari Injil Markus bab 1 ketika dikatakan sesudah Yesus berkarya mewartakan Injil serta menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir banyak setan, dikatakan bahwa keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teks ini sangat mengesan untuk saya. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang sungguh mengatur hidupnya. Ia tidur, tetapi kemudian bangunnya pada pagi hari. Dikatakan bahkan waktu hari masih gelap. Maka saya rumuskan tadi, Yesus rajin berdoa pagi-pagi hari. Memang kurang jelas jam berapa. Tetapi kalau Yesus bangun pagi hari, waktu hari masih gelap, untuk ukuran kita di Indonesia ini, ya bisa antara jam 4, jam 5. Pasti Yesus tidak bangun siang, jam 7 atau jam 8 pagi ya. Berarti Yesus itu sangat tertib dan teratur. Dia acara pertamanya adalah sesudah bangun tentu Yesus berdoa. Dikatakan ia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mengambil waktu bersama Bapanya dan bersama-sama dengan Bapa menikmati kebersamaan, menyatukan seluruh kehendak dan programnya, supaya Yesus hanya melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa. Dan itu tidak ada cara lain selain dengan ambil waktu dengan berdoa. Dan berdoanya pagi hari, bahkan ketika hari masih gelap. Dikatakan juga ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi itu sejajar dengan sabda Yesus. Kalau dia mengatakan dalam khotbah di bukit misalnya, kalau kita berdoa, kita mesti harus masuk kamar. Kuncilah pintu dan berdoalah di tempat tersembunyi, agar Bapamu yang melihat di tempat tersembunyi itu dia juga memberi upah kepada kita. Tetapi yang paling penting di sini adalah sikap, ambil jarak dan ambil waktu dari kesibukan harian untuk memberi waktu sungguh-sungguh dengan berdoa. Adorasi itu adalah acara yang memang harus diadakan. Acara yang harus kita buat waktunya. Adorasi bukan sekedar kita lakukan ketika kita ada waktu senggang. Kalau ada waktu kosong, daripada kita nganggur, yuk adorasi. Enggak seperti itu. Adorasi itu saat doa yang sangat mesra
dan dekat dengan Tuhan, dan itu harus dicipta waktunya, harus diatur dan harus sungguh-sungguh diberi waktu. Seperti Yesus sendiri memberikan waktu, yaitu pagi hari ketika hari masih gelap, untuk berdoa kepada Bapa. Maka adorasi yang 24 jam yang abadi sebenarnya suatu kelonggaran bagi kita agar kita terserah waktunya kapan saat kita itu benar-benar punya waktu untuk Tuhan. Tetapi jangan pernah kita ambil waktu berdoa adorasi ketika kita kosong waktunya, ketika kita senggang waktunya, ketika kita longgar. Enggak. Adorasi sebaiknya punya jam tertentu yang kita tentukan, tentu dengan pertimbangan waktu itu memang bisa kita ambil untuk adorasi. Maka adorasi bukan hanya sekedar suatu cara berdoa atau bentuk devosi yang memang sangat unggul dan utama. Tapi adorasi pertama-tama membiarkan kita bersama Tuhan Yesus ke tempat yang sunyi, artinya ke tempat atau waktu yang sungguh-sungguh khusus, dikhususkan dengan ambil jarak dari ruang dan waktu kesibukan harian, bahkan mengambil waktu, ambil jarak dari orang-orang sekitar kita, karena kita mau sendirian bersama Tuhan Yesus. Tentu adorasi bukan doa sendirian, kita bisa bersama orang-orang yang sama-sama adorasi di satu ruangan atau adorasi online, dan bahkan adorasi itu selalu bersama gereja di seluruh dunia. Tetapi memang ke tempat yang sunyi berarti kita benar-benar ambil jarak dengan semua acara kita. Maka berusahalah untuk adorasi secara teratur dengan waktu yang tertentu. Seperti Tuhan Yesus juga teratur, bangun pagi dan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Semoga adorasi kita tetap berjalan baik, penuh semangat, kita jalani dengan penuh cinta, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.